Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyajikan materi tentang genre, elemen, dan gaya penelitian kualitatif dalam mata kuliah metode penelitian kualitatif. Riset kualitatif dan definisinya. Penelitian kualitatif sebagai payung besar terhadap pendekatan dan metode kajian dalam kehidupan sosial. Data yang digunakan sangat beragam. Bisa dari materi tekstual seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, atau materi visual seperti artefak, foto, rekaman video, dan situs internet yang mendokumentasikan pengalaman manusia tentang orang lain atau diri seseorang dalam tindakan sosial dan keadaan refleksif. Tujuan penelitian kualitatif ini memiliki beragam tujuan. Jadi tergantung pada apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif ini bisa digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu pendidikan, antropologi, sosial, psikologi, ilmu komunikasi, ilmu jurnalistik, ilmu kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam penelitian kualitatif, banyak sekali genre yang dimilikinya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah genre sastra. Genre ini memiliki tujuan, struktur, isi, dan format yang berhubungan dengan penelitian sastra. Yang kedua, etnografi. Penelitian ini bersifat observasi dan dokumentasi tentang kehidupan sosial untuk memberikan penjelasan tentang budaya. Atau kelompok etnografi mengacu pada proses kerja lapangan jangka panjang dan produk tertulis. Pada awalnya, penelitian etnografi ini diteliti oleh orang asing yang ingin mempelajari budaya lain. Karena budaya merupakan pengetahuan, bahasa, nilai, adat istiadat, dan benda material yang dapat ditularkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Seiring berjalannya waktu, penelitian etnografi memiliki tujuan untuk melihat kondisi atau perkembangan sebuah budaya. Berikutnya adalah grounded theory, yaitu metodologi untuk menganalisis data kualitatif dengan cermat untuk memahami proses kehidupan manusia untuk membangun sebuah teori. Teori ini dicetuskan oleh Anselm L. Strauss dan Barney G. Glaser pada tahun 1960 mempelajari penyakit dan sekarat. Teori Grounder adalah proses analitik untuk terus membandingkan unit data terkait melalui serangkaian siklus pengkodean kumulatif untuk mencapai abstraksi dan berbagai media yang muncul. Berikutnya, fenomenologi adalah genre kualitatif yang multistek, yang kompleks penelitian atau pendekatannya telah digunakan dalam ribuan disiplin ilmu sejak pertama kali diperkenalkan. Fenomenologi adalah studi tentang alam dan makna sesuatu yang berfokus pada konsep, peristiwa, atau pengalaman hidup manusia. Tujuan utama peneliti adalah merefleksikan data yang akan diambil
ambil intinya dari pengalaman untuk menjadikan suatu objek. Berikutnya, studi kasus. Penelitian ini berfokus pada semua analisis yang berfungsi sebagai proyek holistik yang cukup mudah dikelola untuk peneliti pemula. Metode ini mempelajari metode dasar pekerjaan lapangan, data pengumpulan, dan analisis. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan penelitian studi kasus ini, baik kasus khusus ataupun kasus yang bisa kita peroleh di mana saja. Berikutnya, analisis isi adalah pemeriksaan sistematis teks dan visual seperti surat kabar, majalah, pidato transkrip, atau media, misalnya film, episode televisi, situs internet, dan atau budaya material, misalnya artefak, produk komersial, yang menganalisis makna nyata yang bisa ditonjolkan. Seperti yang dicontohkan dalam buku, adalah sebuah jaket yang merupakan suatu benda yang dapat melindungi diri dari iklim yang dingin. Tetapi budaya jaket dari bikers bisa mengasumsikan hal yang lain. Selanjutnya, metode penelitian campuran, yaitu penelitian yang menggunakan kombinasi strategis dari kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini memang diperlukan data yang bersifat angka, tetapi hasil akhirnya tetaplah deskriptif. Inquiry naratif adalah genre penelitian yang mencakup berbagai pendekatan, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mentransformasikan data. Dalam penelitian ini, peneliti dapat membagikan angket yang kemudian akan dihitung rata-rata untuk setiap item sebagai pendukung penelitian kualitatif. Kemudian, peneliti dapat mewawancarai siapa saja yang mengisi angket tersebut untuk memperdalam deskripsi penelitiannya. Boutique inquiry. Peneliti mengekspresikan pengalaman kualitatif melalui struktur puisi. Seorang peneliti akan mencari inti dari wawancara, mentranskripsikan kata demi kata dan frase sehingga menemukan inti dari sebuah teks dan disusun ulang atau didekonstruksi untuk tujuan efek. Selanjutnya adalah art-based research. Penelitian ini menjadikan pertunjukan dan media seni visual sebagai objek yang diteliti. Menariknya, bukan hanya akademisi, tetapi para profesional dalam industri seni telah meneliti dan mewawancarai orang-orang penting untuk produk mereka. Kadang-kadang sulit bagi beberapa orang untuk memahami bagaimana 10 menit pertunjukan tari dapat diberi label penelitian dan gerakan abstraknya sebagai data. Atau bagaimana pola selimut yang dijahit tangan secara visual dan simbolik mewakili pola konseptual tindakan manusia dan perasaan yang dialami selama penelitian. Autoetnografi adalah refleksif budaya pelaporan diri, kebanyakan melalui narasi. David dan Ellis menjelaskan bahwa genre adalah studi tentang budaya yang salah satunya menjadi bagian terintegrasi dengan pengalaman relasional dan batin seseorang. Jadi secara tidak langsung,
Penelitian ini menjelaskan tentang pengalaman peneliti terhadap etnografi atau budaya yang mereka lakukan dalam penelitian. Berikutnya, evaluasi riset. Penelitian evaluasi secara sistematis meneliti orang, program, organisasi, atau kebijakan untuk menilai kualitas mereka, prestasi mereka, dan keefektifan mereka. Genre ini dapat disesuaikan dengan spesifikasi tujuan dan dapat menggunakan kombinasi kualitatif dan mengumpulkan data kuantitatif bila diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti atau tim peneliti tidak selalu mengambil sikap objektif, tetapi menilai poin-poin yang bekerja dalam proyek-proyek khusus, menawarkan nilai-nilai yang konstruktif, dan rekomendasi praktis untuk perbaikan penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian aksi. Penelitian aksi dilakukan dengan tujuan yang dinyatakan tidak hanya mengamati kehidupan sosial, tetapi merefleksikan, berlatih, atau bekerja sama dengan peserta untuk mengubah pengaturan dengan keadaan mereka menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu diagnostik. Diagnostik dilakukan melalui wawancara refleks, pengamatan, penjurian, dan metode pengumpulan data lainnya dilakukan untuk membedakan masalah dan masalah tertentu. Peneliti atau tim peneliti berfungsi sebagai fasilitator proyek dan idealnya bekerja secara adil dan demokratis dengan peserta sejak investasi pribadi. Kepemilikan dan saham mereka di masalah lebih mungkin menghasilkan hasil yang signifikan. Selanjutnya yaitu jurnalisme investigasi. Jurnalis dan peneliti kualitatif mengandalkan metode serupa untuk mengumpulkan data untuk tujuan khusus mereka, mewawancarai orang, pergi ke pengaturan untuk menyaksikan peristiwa secara langsung, mencari informasi di berbagai arsip dan bank data, mengambil foto, dan segera. Selanjutnya yaitu penyelidikan kritis. Penyelidikan kritis tidak begitu banyak metode, karena ini adalah misi sosial dan politik. Seperti pendapat Canella dan Perez tahun 2009, mengidentifikasi inquirer kritis sebagai badan hibrida yang merupakan peneliti, pekerja budaya, jurnalis investigasi, dan aktivis atau komunikator untuk kebaikan publik. Selanjutnya, elemen penelitian kualitatif. Ada beberapa elemen dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu peneliti. Seorang individu atau anggota tim yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan ilmiah, melakukan studi penelitian untuk menyelidiki beberapa aspek kehidupan sosial. Penyelidik utama memulai, merencanakan, memfasilitasi, dan mengawasi semua aspek proyek dari awal hingga akhir, bekerja dengan cara yang sangat ingin tahu dan etis untuk mencapai tujuan proyek. Peneliti, baik pemula atau veteran, dianggap oleh banyak orang di bidang penyelidikan kualitatif untuk menjadi instrumen utama dari upaya. Selanjutnya yaitu epistemologi.
epistemologi, beberapa orang menyebut epistemologi secara luas sebagai teori konstruksi pengetahuan berdasarkan pandangan dunia peneliti, bagaimana lensanya di dunia dan cara-cara mengetahuinya, fokus dan menyaring persepsi dan interpretasi itu. Dalam penelitian kontemporer, beberapa mematuhi konsepsi positivis, kebenaran sebagai informasi faktual yang ada di dunia nyata, dan dengan demikian dapat diandalkan dan didokumentasikan secara valid dengan instrumentasi dan pengukuran yang tepat. Dapat mengadopsi epistemologi penelitian feminis untuk mengeksplorasi masalah gender dan terkait kekuasaan, lesbian, gay, dan transgender dapat mengadopsi tenet dari apa yang diberi label teori aneh dalam mempelajari budaya gay, heteroseksisme, dan homofobia. Selanjutnya yaitu varisan kontekstual. Peneliti terletak dalam konteks. Metodologis juga telah menyediakan cara yang direkomendasikan untuk melakukan pekerjaan lapangan dan mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan sebuah penelitian memberikan makna, motivasi, dan arah pada pekerjaan kita. Elemen konstituen dari sebuah tujuan termasuk alasan atau pembenaran untuk penelitian, topik pertanyaan, penelitian pusat dan terkait, dan atau masalah yang diatasi dan hasil proyek yang diantisipasi. Istilah payung yang digunakan untuk keseluruhan epistemologis, teoritis, dan pendekatan metodologis untuk sebuah penelitian disebut kerangka konseptualnya. Template ini tidak selalu diperbaiki dari awal hingga akhir, karena dapat berkembang dan berubah saat penelitian berlangsung. Karena wawasan baru ke dalam penelitian diperoleh dan karena kontingensi yang tidak diantisipasi terjadi. Selanjutnya yaitu peserta dan atau materi. Sebagian besar studi kualitatif akan mengamati dan mewawancarai orang sebagai bagian dari penyelidikan sosial mereka. Tetapi beberapa proyek mungkin hanya bergantung pada dokumen, artefak, dan atau materi media yang telah dibuat manusia. Untuk mempelajari dunia sosial adalah secara default untuk mempelajari manusia dan produk mereka, upaya yang kompleks untuk memastikan. Berikutnya yaitu etika. Peneliti, bahkan mereka yang memiliki penelitian, tindakan, atau agenda jurnalisme investigasi, tidak memiliki pemerintahan bebas, lengkap untuk melakukan apa yang untuk mencapai tujuan mereka. Ada kode moral dan hukum di tempat mengenai perlakuan etis dan perawatan orang-orang yang terlibat dengan studi penelitian. Selanjutnya yaitu durasi. Semua upaya manusia, termasuk proyek penelitian kualitatif, dibatasi oleh waktu. Beberapa tahap pengumpulan data mungkin hanya berlangsung beberapa hari, atau secara berhari-hari berlabel etnografi cepat. Karena ketersediaan terbatas pada akses situs, sementara proyek pekerjaan lapangan lainnya dalam antropologi dapat berlangsung selama beberapa dekade dalam area geografis yang sama. Waktu yang harus kita habiskan di lapangan bervariasi dan tergantung pada faktor-faktor seperti dukungan pendanaan, izin peserta,
tenggang waktu untuk kesimpulan studi, ketersediaan sumber daya manusia, dan lain-lain. Selanjutnya, situs bidang dan/atau repositori. Penelitian terjadi di suatu tempat dan lokasi kerja lapangan kamar, bangunan, alam di luar ruangan pengaturan, kota. Bahkan jika kita tidak melakukan pengamatan peserta dalam pengaturan sosial tertentu, ada situs di mana kita harus bertemu dengan dan mewawancarai orang-orang, dan mereka sendiri dapat merujuk pada pengaturan sosial dan lingkungan mereka selama percakapan. Dunia maya bukan hanya konstruksi konseptual, tetapi entitas aktual. Untuk data digital juga membutuhkan penyimpanan nyata, metode transfer, peralatan elektronik, dan situs untuk ditampilkan. Bahkan, dokumen kertas diproduksi oleh seseorang di suatu tempat, dan mereka beredar di berbagai lokasi atau diarsipkan di ruang tertentu. Selanjutnya yaitu data dan koleksi mereka. Koleksi mereka, akar Latin datum atau bentuk tunggal data adalah sesuatu yang diberikan. Sebagai peneliti, kami mengumpulkan data sebagai bagian dari studi kami. Tetapi kita juga harus ingat bahwa manusia yang kita selidiki juga memberikan data kepada kita. Beberapa menyebut total badan data yang dikumpulkan korpus, menunjukkan bahwa apa yang kita kumpulkan bukan hanya pengumpulan informasi besar-besaran, tetapi entitas yang hidup untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu pendekatan analitik. Karena data diberikan dan dikumpulkan, para peneliti memilah-milah sejumlah besar informasi ini untuk membawa ketertiban dan pengertian kepada mereka. Manusia membuat pola dan kami menerapkan proses yang sama untuk analisis data. Pola dibangun dengan mengatur ulang dan mengelompokkan data menjadi sebanding, kategori, dan/atau tema. Tetapi, genre lain dari analisis pendekatan penelitian kualitatif dalam perilaku yang lebih holistik, interpretatif, dan artistik. Tidak ada metode analisis data standar untuk peneliti kualitatif, tetapi ada beberapa cara yang direkomendasikan untuk membangun makna secara manual dan dengan bantuan teknologi. Selanjutnya, representasi dan presentasi. Ringkasan studi penelitian disajikan dalam beberapa jenis bentuk dan tempat yang sesuai seperti disertasi, artikel jurnal, situs internet, presentasi sesi konferensi, panggung, dan sebagainya. Media yang dipilih harus menjadi salah satu yang tidak hanya menyajikan tetapi paling mewakili cerita proyek. Fitur teknis yang dipilih dari reportase akademik standar juga merupakan elemen dan mencakup perangkat seperti abstrak, judul, dan subjudul, ringkasan atau kesimpulan, catatan akhir atau catatan kaki, dan referensi. Fitur tampilan data standar seperti tabel, bagan, matriks, grafik, diagram alur, dan model lainnya adalah bagian dari kanon peneliti perangkat ringkasan visual. Elemen penelitian kualitatif tidak hanya mengacu pada hal-hal teknis tetapi juga teknik,
Sebagai kesimpulan brushstroke yang luas, elemen mengacu terutama pada kerajinan upaya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang gaya penelitian kualitatif. Gaya adalah hasil keseluruhan dari kombinasi genre dan elemen penulis atau artis yang sangat dipilih, terintegrasi bersama untuk membentuk keseluruhan yang khas. Gaya penelitian kualitatif mengacu pada nada yang bervariasi dan tersedia untuk reportase dan penulisannya. Jika elemen adalah kerajinan penelitian kualitatif, maka gaya adalah seni itu. Gaya juga lebih berurusan dengan bagaimana representasi dan presentasi, atau paling sering dalam format tertulis, dari penyampaian studi kepada audiensnya. Genre karena sifat pendekatan mereka mengatasi lebih banyak alasan metodologis penelitian, sementara elemen lebih berurusan dengan siapa, apa, kapan, dan di mana. Kisah lapangan. Risalah klasik John Van Manen tahun 1988, Tales of the Field secara luas mengklasifikasikan jenis penulisan etnografi ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama realis, yang kedua pengakuan, yang ketiga impresionis, yang keempat kritis, kelima formal, keenam sastra, dan bersama-sama menceritakan kisah-kisah. Sekian penyampaian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.